Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indas su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ma'ruf min ruhamai ummati ta'isu fi aknafihim. Cari oleh kalian kebaikan dari orang-orang yang punya sifat kasih sayang di antara umatku. Jadi di antara umatnya Nabi Muhammad itu ada orang yang perhatian kepada kita melebihi perhatian mereka kepada dirinya sendiri. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu lebih mementingkan umatnya bahkan dibanding keluarganya. Kalau keluarganya jelas umatnya juga, ya. Kalau keluarganya belum tentu, kalau umatnya tentu keluarganya. Tahu, kalau keluarganya umat yang lain belum tentu keluarganya Nabi. Nah, kalau keluarga Nabi jelas umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya belum tentu keluarganya Nabi. Kayak pian-pian ini kan ibarat nasab kada bersambung dengan Nabi. Lah, kalau keluarga Nabi jelas dia tetap umatnya Nabi Muhammad. Nah,
Nabi Muhammad itu punya kelebihan mencintai umatnya melebihi cintanya kepada keluarganya. Sampai Rasulullah ketika akan meninggal, yang dipanggil adalah umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika Allah menurunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, aku memberi kepadamu Muhammad dan kamu ridho. Nabi langsung berkata, ya Allah, keridhoanku, puncak dari keridhaan Nabi Muhammad adalah jangan sampai umatnya tertinggal di neraka. Satu aja jangan ya Allah. Artinya kalau dia meninggal di jalannya Nabi Muhammad, walaupun orang itu masuk neraka, tetap dia akan keluar dari neraka. Karena permintaan Nabi Muhammad jangan ada tersisa. Kalau masalah masuk, kita aja sering buat dosa kok, sering langgar. Kalau kita ini ada orang yang langgar tapi tidak merasa melanggar. Ingatin, banyak di antara kita ini melanggar tapi tidak merasa melanggar, tapi merasa bener aja masih. Apa itu yo? Sering teledor sholat terlambat. Ada kira-kira di antara bapak-bapak yang sholat zuhur jam 2? Kira-kira nih nah, ada ndak sholat zuhur jam 2? Ibu-ibu kas lagi banyak kemanten ini nah, kondangan ya, kalau undangan 5 maka acaranya mesti jam 11. Kalau tidak mungkin acara kemanten jam 7 sarapan berarti. Nah acaranya jam 11, keluar kita jam 11, maka ada 5 sampai rumah jam 2 lebih baru salat zuhur. Itu kan menurut kita tidak dosa kalau, padahal sampai ini molor mulai jam 12 sampai jam 2 atau setengah 3. Sekarang kalau kerja pian punya pembantu masuknya jam 8, dia datang jam 11, kira-kira pian seneng tidak dengan pembantu itu? Sampean punya pembantu nanti ya kamu kerja di sini ya, dan berangkat jam sudah di jam jadi di jam 8 sudah di rumah, pulang jam 5. Enggak Bu, datang jam 10 hari pertama. Kenapa lambat? Anu Bu, anu besok tidak boleh lambat lo ya. Enggak Bu, alhamdulillah besok datang setengah 11. Saya tanya nih, ini pembantu sampai rawat apa diampihin? Kita dipanggil Allah jam 12, datang setengah 3. Apa bedanya dengan pembantu tadi itu? Untungnya Allah Maha Pemaaf. Itu doa awil akhir tahun besok lah sampai baca tuh. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati, ya Allah, apa aja yang sudah ku kerjakan ya Allah, padahal itu pian larang. Falam atub minhu, ulun belum pernah bertaubat ya Allah. Ibarat pian sholat jam 3 duhur enggak pernah duduk terus nangis sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah, ulun sholat sering lambat ya Allah. Pernah nangis gitu?
falam atub minhu, aku belum bertaubat. Padahal walam tansahu, pian tidak pernah melupakan itu. Tercatat rapi di Rokib dan Atid ini. Si fulan sholat jam 3, si fulan, makanya ada namanya waktu tahrim. Sholat itu ada namanya waktu tahrim. Ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu tahrim. Ada. Sholat itu hukumnya haram, tapi kita harus sholat. Tidak sholat dosa, sholat juga dosa. Tidak sholat dosanya karena tidak sholat, kemudian sampean sholat di waktu yang sebenarnya itu tidak boleh, namanya waktu tahrim. Serba salah, ya kesalahan pian sebenarnya. Falam atub minhu walam tansaw wa halum ta'alayya ba'da kudratika ala ukubati, sementara engkau ya Allah mampu untuk menyiksaku. Ibarat kita melanggar ditilang. Kalau sama polisi kan jelas sudah, kalau salah tilang, salah tilang, salah tilang. Kita salah terus tapi tidak ditilang. Wahalum ta'alayya bata ukubati, wahalum ta'alayya, tapi engkau masih sabar kepada kami ya Allah. Wa da'autani ila taubati minhu, sampai masih nyuruh supaya kami ini taubat. Ditunggu sama Allah. Siapa tahu siang berbuat dosa, malam bertaubat, malam berbuat dosa, siang bertaubat. Tidak kena hari ini, siapa tahu seminggu, kalau tidak di akhir tahun doa dia. Padahal ya, engkau mampu menyiksaku ya Allah. Oh, salah langsung jelas Allah tahu nih salah. Allah ndak repot kalau nyiksa kita, ndak harus pakai surat tilang. Satu saraf aja ditarik sama Allah. Satu saraf nang di badan ini ditarik sama Allah satu, ndak bisa jalan sudah dia. Jalannya udah goyang ini, ditarik satu aja sarafnya, ya selesai sudah urusannya dokter. Tapi Allah sayang, tetap salah, tetap ditunggu kapan tobatnya, kapan tobatnya. Ya. Jadi kita walaupun gimana, kalau masih umatnya Nabi Muhammad, ada 3 cara masuk surganya. 1, tidak pakai ditanya-tanya, mati kiamat bangun, kata malaikat, pian di barisan sini aja, sini, hinggi, sini. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga umatku masuk surga tanpa dihisab. Sini. Wasulusyatuna bidzunubihim, sepertiganya lagi sini dia punya dosa, kemudian diampuni. Sepertiganya lagi sholat tidak, puasa tidak, sedekah tidak pernah, tapi mati masih punya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sepertiga. Kan ada kalau pian lihat, kalau ditanya pian sholat lah ya, Ramadan puasa enggak, pian agamanya apa? Islam. Berarti Islam KTP ya, masuk. Makanya ada orang terakhir masuk surga, Bu Ai. Ya, orang yang terakhir masuk surga. Katanya malaikat Malik, ya Rob, saya kunci nih neraka nih, nah biar tidak keluar lagi. Jangan, kata Allah, siapa tahu di situ ada umatnya Nabi Muhammad. Teriak dia,
ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan. Nah, teriak-teriak dia. Lah itu umatnya Nabi Muhammad tuh. Cariin. Nggih ya Allah, dicariin, diobok-obok neraka itu sama malaikat. Ndak ketemu. Ndak ada ya Allah. Ada, cariin dulu. Langsung masuk lebih dalam. Jadi neraka itu bukan kayak baskom gini, ndak. Dia berlorong-lorong. Masing-masing punya akar nang tajam-tajam durinya. Jadi masing-masing kayak berlorong-lorong gitu. Utlub fisika kinahri jahannam, ujar Allah kepada malaikat. Cari di lorong-lorong neraka jahannam, dimasukinnya, kecentel dia. Nah itu angkat. Ya angkat sudah dari neraka. Ini sudah direndam neraka 20.000 tahun. Berapa? 20.000. Pian masak nasi, masaknya setengah jam, kelupaan sejam, air habis, nasi hangit. Ya apa bentuknya? Hitam. Diangkatnya 20.000 tahun. Maka sehari itu 1.000 tahun. 20.000 kali 365 kali 1.000, 750 juta tahun di neraka. Keluarkan. Ini kata Allah, malaikat bersihkan dia, dibersihkannya. Udah ganteng-ganteng dedek gitu, dengan ganteng-ganteng sedikit, dah masukkan dia ke dalam surgaku, kata Allah. Enggih ya Allah, cuman malaikat ini penasaran. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, silakan Anda masuk surga karena amal yang pernah kamu kerjakan. Jazaa'am bima kanu ya'malun, balasan daripada amal yang mereka kerjakan waktu di dunia. Kayak sholat ini kan nanti dibalas sama Allah, nuntut ilmu dibalas. Baik, dicarilah amalnya, kata Allah, cari di tangannya. Cari di tangannya. Apakah dia pernah sedekah? Sebab orang itu, Bu, biar dosanya banyak, kalau dia itu rajin sedekah, Allah masih sayang. Makanya Fir'aun itu dosanya gede loh. Nabi Musa doa, ya Allah binasakan Fir'aun. Katanya Allah, iya, tapi Fir'aun tidak mati-mati. Ternyata Fir'aun itu dermawan juga orangnya. Walaupun ngaku Tuhan, dia masih dermawan. Dia dermawan. Dia kita hancur-hancur. Cari di tangannya. Sebab orang itu, kalau orang itu dermawan, seburuk apapun orang itu masih kelihatan baik. Lihat. Orang itu kalau dermawan, seburuk apapun dia masih kelihatan baik. Sebaik apapun orang itu, kalau dia seke, buruk dia. Ada haji jidatnya hitam, pegangannya tasbih terus, lilitan sorbannya luar biasa, tapi sekeknya tidak ketulungan. Jadi kalau orang ditanya, anukah kenal haji, anukah? Haji seke lah. Tuh rumahnya haji seke. Ingat sinetron Haji Muhyiddin, haji 2 kali, dengan Haji Sulam yang dermawan, tukang bubur. Ya.
Dua-duanya udah meninggal, sudah Haji Sulamnya meninggal, Haji Muhyiddinnya meninggal. Walaupun dia pemabuk, maaflah, dia sering teler gini, kalau jalan di kampung, sambil jalan gini, tapi orangnya dermawan sama orang susah. Nah, ada anak yatim, janda-janda, ada orang kerja bakti, orang berapa? 20. Ini ada 2 juta buat beli wadah. Ini orang biar pemabuk, sekampungan senang. Betulan. Ayo coba tanyakan sama orang yang dermawan ini, orang mesti senang. Makanya ada film Robin Hood. Robin Hood ya, pahlawan, walaupun dia hasilnya ngerampok, aslinya ngerampok orang-orang kaya, tapi sama orang dermawan dia dianggap pahlawan, bagi-bagi duit. Kayak Sunan Kalijogo dulu. Sunan Kalijogo ngerampokin juga, ngerampok orang kaya-kaya yang tidak mengeluarkan zakat, itu diambilin semuanya, bagi-bagi sama rakyat yang tidak punya. Jadi bagi orang rakyat dia pahlawan. Apalagi orang yang baik, rapi, bau harum, jidatnya hitam, tasbihan, ke masjid, terus sama orang dermawan. Hari Jumat berkah, satu masjid diajak makan nasi kuning, pulang disangguin 100. Hari Ahad nasi padang, pulang kasih 100. Ini orang doakan panjang umur kayaknya. Betul lah. Cari di tangannya, kata Allah. Ternyata orang ini tidak pernah sedekah buah. Nah, cari di kakinya, pernah ke masjid enggak? Ke musola, ke majelis taklim enggak pernah juga. Cari dia sampai terakhir di hatinya adalah dia pernah berniat, dicari di hatinya kosong, kepingin sedekah masjid kah, kepingin, nggak pernah. Pokoknya bangun tidur cari duit, dapat duit tidur lagi, ya. Pokoknya pikirannya duit aja, bangun tidur kerja, pulang rumah tidur, bangun kerja, ya gitu aja sampai mati. Kata Allah, cari, ternyata ada di lesannya ini, congkel lesannya. Di situ tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sah, masuk surga sudah. Ada syahadat, sudah digiring ke surga. Tapi malaikat masih penasaran, di stop dia. Kapan syahadatnya? Waktu nikah. Sungguh terlalu, kata malaikat ini. Sebab ngaji dia tidak pernah ngaji gitu kan. Dia Islamnya Islam dari lahir, mulai bapaknya lah Islam kalau jadi ikut Islam. Nabi Muhammad ingat kepada umatnya, ummati. Nah, menurunlah kepada umatnya ulama. Ada di antara umatnya Nabi Muhammad, di antaranya kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan walaqad ra'aitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu fi qabrih yatasarraf katasarrufi fi hayatihi. Aku melihat Syekh Abdul Qadir itu beramal seperti beramal di dalam kuburnya, seperti beramal waktu hidupnya. Di hidupnya ini sering mendoakan orang.
di waktu meninggalnya pun masih termasuk orang tua kita. Jangan dikira orang tua pian itu enggak ngelihat pian. Saat ini nah sampai ngaji di sini di masjid apa? Al-Hudri. Abah mama pian itu nang di kuburan itu ditontonkan gini nah. Fulan bin Fulan, lihatin nih sinetron anakmu, dibukakan ceret sampai duduk di sini. Anak ibu bapak sampean senang lihat anakku di masjid lagi ngaji sholat jamaah, seperti sampean senang ketika lihat anak sampai di masjid. Ayo coba yang di rumah ibunya nih, mana si Anu lagi di masjid Mae? Wah alhamdulillah bapak sudah senang ketika ngelihat anak-anaknya di masjid. Suami senang lihat istrinya pasti, mana mamanya ke masjid bah, kan biasa mama ke masjid. Ayah sudah tenang aja laki. Suami istri juga gitu, mana abahnya ke masjid mak pengajian, kan ini malam Kamis kalau oh iya senang. Demikian pula orang tua kayak waktu meninggal. Innama a'malukum tu'raduna 'alal amwat. Sesungguhnya amal kalian itu dihaturkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah mati di antara kalian, orang tua kita, kakek nenek kita, ya, ditunjukkan, dilihatkan, kayak nonton gitu. Ingkana khairon, kalau kebetulan amal kita lagi baik, kelakuan kita ini nah baik, bagus, istabsaru, mereka bergembira semuanya. Orang tua kita gembira, senang lihat. Wa in kana la ghairi dzalik, kalau kebetulan amal kita tidak benar, kelakuan kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua, mereka sedih. Sebagaimana sampean kalau ngelihat perbuatan anak yang tidak sesuai dengan keinginan sampean. Jadi cari orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Di antara mereka adalah wali-walinya Allah. Wa sunnatu auliyaillah, dan kebiasaan sunnah daripada wali-walinya Allah, ihtimalul adza 'alan nas, mereka menanggung perkara yang tidak nyaman di antara manusia. Makanya kadang-kadang ada walinya Allah, contoh Syekh Abdul Qadir wali kutub, di usia senjanya matanya tidak bisa ngelihat. Imam Sazili wali kutub, di usia senjanya tidak bisa melihat. Pengen lihat di Samadhi Kalimantan, guru sekumpul sakitnya kayak gitu, cuci darah 2 hari sekali. Wah masya Allah ya, sampai dokternya di rumahnya ngerawatnya, nyucinya, mesinnya ada di rumahnya sudah. Kalau pulang pergi rumah sakit, kelawasan di jalan orang 2 hari sekali. Jadi mesinnya di rumahnya sudah setempel, pasnya masih tersengal-sengal. Coba bayangkan, ini nanggung bu, nanggung orang, bala bencana yang mau diturunkan Allah, ngelihat orang itu lembuyak sudah, maksiat di mana-mana. Makanya ujar Allah dalam Quran, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Kalau tidak ada orang yang nyangga satu dengan yang lainnya, maka bumi ini runtuh. Majelis sanggaannya ndak kuat, rebah. Kayak Aceh dulu kena tsunami.
udah pikulahnya nggak kuat, sudah dilepas, peluk. Wali-walinya Allah banyak yang meninggalan, balanya Allah turun. Nah ini, jadi cari, makanya kita husnudzon, sangka baik, la afdal minhuma, tidak ada dua perkara yang bisa mengalahkannya. Satu, husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Tidak ada amal yang lebih bagus melebihi orang satu punya sifat sangka baik kepada Allah. Jadi apapun yang dirasakan, sesuatu yang menimpa, walaupun dohirnya kada nyaman, tetap orang ini sangka baik, pasti ada kebaikan di dalamnya. Dua, sama orang, walaupun orang itu bagaimanapun, kita bersangka baik orang itu orang baik. Itu. Jangan sakamu. Kadang-kadang Bu, orang biasa-biasa ternyata luar biasa di sisi Allah. Dulu ada di Jakarta itu meninggal di pinggir jalan, pengemis. Biasanya gitu tuh wali-wali mutawalatiyah, nyeleneh wali yang kayak gitu. Jadi kok tahu ini yang ngomong yang biasa memandikan jenazah. Beliau mengatakan lebih dari 20 tahun saya ini kadang-kadang kalau pas lagi nganggur di rumah, ya lagi apa namanya Bu, yang mandikan jenazah ini, kadang-kadang duduk di rumah, tahu-tahu mencium aroma yang aroma ini tidak ada kayak aroma di dunia. Minyak harum itu tidak ada kayak orang ini. Beliau memandikan pengemis, ada di trotoar, meninggalnya dibawa. Kalau orang meninggal yang tidak punya itu kan dibawa rumah sakit. Kalau ada orang meninggal di jalan gitu, pengemis itu larinya rumah sakit umum, tidak ada yang ngurusin. Begitu dimandikan di rumah sakit umum di Jakarta, digosok gini kan dekil kalau banyak tanahnya, digosok gini seret, itu menghapus kotoran itu yang keluar minyak harum. Jadi kalau digosok gini keluar kayak minyak harum katanya. Dan aroma itu kadang-kadang datang. Hari ini mungkin masih mencium terus lah, hari ini mencium. Mungkin sebulan udah agak hilang. Nanti 5 tahun kadang-kadang lagi duduk gini. Teringat dia, ini aroma yang itu, orang itu. Ya Allah, teringat lagi. 20 tahun aroma itu tidak bisa hilang. Seorang pengemis. Banyak wali-walinya Allah yang kadang kayak kegilaan. Contoh Imam Syibli di kampung dianggap. Contoh lagi Uwais Al-Qarani. Kalau di kampung dilemparin anak kecil-kecil, si beli gila, tapi diem. Kapan tahunya orang? Ketika Syekh Ibnul Mujahid bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah mencium Imam Syibli, dirangkulnya Imam Syibli, diciumnya. Kata Ibnul Mujahid, ulama, ya Rasulullah, ma fa'alta bisibli, apa yang pian lakukan dengan Imam Syibli? Ujar Nabi, inni uhibbu, aku cinta sama dia, dan Allah cinta juga sama dia. Sebab apa ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, li'annahu yaqra'u dubura kulli salatin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Kata Nabi, karena si Syibli ini setiap sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, membaca ayat laqad ja'akum.
Kaget Imam Syibli bangun, Imam Ibnu, astagfirullah. Orang kalau didekatin minggir dia. Begitu datang Ibnul Mujahid langsung merangkul Imam Syibli. Satu masjid heran. Ya Ibnul Mujahid, ma fa'alta bi Syibli. Hei Ibnul Mujahid, apa nang pian lakukan dengan Imam Syibli? Ujarnya Ibnul Mujahid, ini uhibbu, aku cinta sama dia. War rasulu yuhibbu, dan Nabi cinta sama dia. Fa'altu kama fa'ala bihi Rasulullah, aku melakukan ini persis yang dilakukan Rasulullah sama dia. Nabi mencium dia, Nabi merangkul dia, makanya aku rangkul. Nah, langsung tanya, ya Syibli, apa yang kau amalkan? Ujar Syibli, ya Ibnul Mujahid, kan tadi malam pian mimpi Rasulullah. Hah, kok tahu? Kan Nabi sudah bilang ngomong apa? Tahu? Ternyata begitu sudah tahu, Imam Syibli doa, ya Allah, orang-orang sudah tahu semuanya, aku tidak senang lagi hidup ya Allah. Mereka sudah tahu keadaanku, matikan, dan lama meninggal. Kaget, nyesel orang-orang. Ternyata ini orang punya kelebihan. Jadi wali-wali mastur itu gitu. Biasanya kalau kelihatan orang, tidak lama meninggal. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya moga-moga kita bertemu dengan orang-orang yang baik seperti ini, ya, orang-orang saleh, dan kita kumpul dengan mereka. Sebab dengan memandang wajah mereka, Allah memandang kita. Kita mencintai mereka, Allah mencintai kita. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ighfir lana dhunubana wa ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Sallallahu nabiyyu alhamdulillahi rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Izanikal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Firlana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.